Setiap desa memiliki cerita, karakter, dan potensi yang membuatnya istimewa. Begitu pula dengan Desa Silo, sebuah desa di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, yang selama 35 hari telah menjadi tempat kami belajar, mengabdi, dan berproses bersama masyarakat. Desa Silo terdiri dari 6 dusun, yaitu Sumber Pakem, Kebun Langsep, Kerajaan, Sumber Tengah, Pertelon, dan Karangbaru. Kehidupan masyarakatnya tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama. Hamparan lahan pertanian dan perkebunan menjadi bagian dari keseharian masyarakat, sekaligus menyimpan berbagai potensi yang dapat terus dikembangkan. Salah satu potensi yang cukup menonjol adalah komoditas kopi. Kondisi wilayah Silo yang didukung oleh kawasan perkebunan menjadikan kopi sebagai salah satu hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomi dan menjadi bagian dari potensi lokal masyarakat. Selain kopi, pepaya juga menjadi salah satu komoditas yang cukup banyak ditemukan dan memiliki peluang untuk dikembangkan, baik dalam bentuk hasil pertanian maupun produk olahan. Namun, potensi sebuah desa tidak hanya dapat dilihat dari hasil alamnya. Di balik pertanian dan perkebunan, terdapat masyarakat yang menjadi penggerak utama kehidupan desa. Interaksi, gotong royong, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan menjadi bagian dari keseharian yang kami temui selama berada di Desa Silo. Karena itu, selama menjalankan KKN, kami berusaha tidak hanya melihat apa yang dimiliki desa, tetapi juga memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat secara langsung. Perjalanan pengabdian kami kemudian diwujudkan melalui berbagai program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah verifikasi dan validasi data Desil 2. Kami turun langsung dari rumah ke rumah di berbagai wilayah Desa Silo untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Kegiatan ini memberikan pengalaman bagi kami untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat, sekaligus memahami bahwa di balik setiap data terdapat kehidupan, kebutuhan, dan harapan yang perlu diperhatikan. Program berikutnya adalah Viola, atau Virtual Office Layanan Peserta, yang berfokus pada upaya membantu masyarakat memperoleh akses informasi dan layanan JKN. Selain memberikan pelayanan dan pendampingan, kami juga melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mencari kandidat yang dapat menjadi agen pesiar. Harapannya, keberadaan agen tersebut dapat membantu meneruskan akses layanan JKN kepada masyarakat meskipun masa KKN kami telah berakhir. Setelah rangkaian Verva selesai, fokus program kerja mandatori kami beralih pada program Bank Sampah. Langkah awal kami lakukan melalui sosialisasi kepada siswa-siswi sekolah dasar di SDN Silo 3 dan SDN Silo 4. Kami mengenalkan jenis-jenis sampah, pentingnya pemilahan, serta bagaimana sampah yang dikelola dengan baik dapat memiliki nilai dan manfaat. Memilih sekolah sebagai salah satu sasaran awal bukanlah tanpa alasan. Kami percaya bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat ditanamkan sejak dini. Melalui edukasi sederhana, kami berharap kebiasaan memilah dan mengelola sampah dapat tumbuh dari lingkungan sekolah dan kemudian terbawa hingga lingkungan rumah. Program Bank Sampah kemudian kami lanjutkan melalui pelatihan pengelolaan sampah organik bersama ibu-ibu muslimat Desa Silo. Dalam kegiatan tersebut, kami mempraktikkan pembuatan pupuk organik cair atau POC, serta pupuk kompos dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan rumah. Salah satunya air beras. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa limbah rumah tangga tidak selalu harus berakhir sebagai sampah, tetapi masih dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Kau dan aku sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ke warung itu laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Selama 35 hari berada di Desa Silo, berbagai kegiatan telah mempertemukan kami dengan banyak orang, cerita, dan pengalaman. Kami belajar dari masyarakat tentang arti kebersamaan dan belajar dari setiap program bahwa sebuah perubahan membutuhkan proses serta kolaborasi. 35 hari mungkin terdengar singkat, namun selama waktu itu, tempat yang awalnya hanya kami kenal melalui nama, perlahan menjadi bagian dari keseharian kami. Jalan-jalan yang setiap hari kami lewati, rumah-rumah yang pernah kami datangi, serta wajah-wajah yang dahulu asing, kini menjadi bagian dari kenangan yang mungkin akan sulit kami lupakan. Dan kini, tiba saatnya kami meninggalkan semua itu. Meninggalkan posko yang pernah menjadi rumah, meninggalkan rutinitas yang tanpa sadar telah menjadi kebiasaan, dan meninggalkan orang-orang yang selama ini hadir dalam perjalanan kami. Mungkin setelah ini, kami tidak lagi bertemu setiap hari. Tidak lagi berjalan bersama menyusuri jalan, tidak lagi duduk dan berbincang seperti biasanya. Namun, semua kebersamaan itu akan tetap menjadi bagian dari perjalanan yang pernah kami jalani bersama di sini. Terima kasih Desa Silo. Terima kasih untuk setiap sambutan, bantuan, senyuman, cerita, dan kebaikan yang kami terima selama berada di sini. Jika selama 5 pekan ini ada sesuatu yang kami tinggalkan, semoga itu adalah manfaat. Dan jika ada sesuatu yang kami bawa pulang, semoga itu adalah pelajaran dan kenangan yang akan selalu kami ingat. Hari ini kami berpamitan, bukan karena cerita ini selesai, tetapi karena bagian kami di dalamnya telah usai. Mungkin suatu hari nanti, kami akan kembali melewati jalan-jalan yang sama, melihat tempat-tempat yang pernah kami singgahi, dan teringat bahwa pernah ada 35 hari dalam hidup kami yang begitu berarti. Mungkin ini Pak, bagaimana testimoni Bapak terkait mahasiswa KKN kolaboratif yang ada di Desa Silo ini Pak? Terima kasih. Saya menyampaikan pesan-pesan. Saya sangat berterima kasih dengan kedatangan KKN selama 35 hari di Desa Silo, yaitu KKN kolaboratif, yang mana telah banyak membantu warga kami untuk memberikan suatu edukasi atau pelajaran-pelajaran tentang peningkatan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan kepada warga Desa Silo. Dan kami juga sangat mengharapkan agar supaya ke depan adik KKN ini bisa meningkatkan belajarnya di kampus agar supaya bisa lulus, dan yang kedua
apa yang jadi cita-cita dari sekalian bisa tercapai nanti di masyarakat, atau sebelum pulang ke masyarakat sudah apa menjadi cita-cita sudah akan tercapai begitu. Ya, harapan kami yang ketiga, pada suatu saat misalnya ketemu, karena hari ini merupakan hari yang terakhir berada di Desa Silo, misalnya bertemu di mana saja, kalau kami lupa ya mohon untuk cukup sapa agar supaya nyambung secara kekeluargaan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kordes, saya pamit. Saya sekretaris, saya pamit. Saya bendahara, saya pamit. Saya humas, saya pamit. Kami acara, kami pamit. Kami media, Kami pamit. kami perkap, kami pamit.